Hai rekan-rekan, jumpa lagi dengan Sal, praktisi soft skill. Masih di bulan Januari ya rekan-rekan, saya masih akan bicara tentang resolusi. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan termasuk yang ketika membuat resolusi di awal tahun seperti ini, termasuk yang berhasil dan mendapatkan manfaat, atau yang seperti kebanyakan itu ya gitu-gitu aja. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana pentingnya resolusi itu di-connect dengan apa? Dengan weekly planning. Kenapa? Mustahil orang bisa menulis sekali di awal tahun otomatis akan berhasil 12 bulan ke depan. Tidak mungkin. Itu perlu dirawat rekan-rekan, resolusi itu. Cara yang kami tawarkan adalah hubungkan dengan rencana mingguan. Salah satu contoh misalnya, di setiap akhir minggu, misalnya di hari Minggu, rekan-rekan coba luangkan waktu, ya kalau mungkin masih belum terbiasa, 20 menitan lah untuk rekan-rekan tenang, kemudian mengingat apa-apa yang akan terjadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan minggu depan lagi. Perhatikan itu hal-hal besar, hal-hal yang sungguh-sungguh penting, hal-hal prioritas bagi rekan-rekan. Kalau membutuhkan alat, catat itu. Lalu rekan-rekan bayangkan. Oke. Nah, ketika rekan-rekan sudah bisa membayangkan, itu manfaatnya apa? Pada harinya rekan-rekan akan ingat. Karena manusia punya kemampuan imajinasi. Itu akan membangun kreativitas dan akan membuka jalan-jalan yang kadang-kadang gak kepikir. Oke. Nah, ketika orang terbiasa melakukan resolusi yang dihubungkan dengan rencana mingguan, ada jaminan. Kita akan ingat lagi. Nah, rekan-rekan, ketika kita pada harinya sudah menjalani minggu itu, coba rekan-rekan cek sendiri ya. Kalau misalnya rekan-rekan punya janji dengan organisasi, dengan atasan, ya dengan tim untuk sebuah deadline. Contoh, deadline-nya tanggal 13 misalnya. Kalau rekan-rekan jujur, sebenarnya tanggal 11 sudah bisa selesai belum? Ketika saya tanyakan ini saat one on one dengan klien kami, 99, sekian persen menjawab sudah. Nah, yang tidak menjawab tidak pun akhirnya setelah saya ajak ngobrol, akhirnya oh iya sudah. Artinya apa rekan-rekan? Manusia itu punya kemampuan untuk bekerja dengan baik. Nah, ketika rekan-rekan terbiasa pada hari deadline tidak ada kesibukan, apa kira-kira yang rekan-rekan bisa lakukan? Tentu rekan-rekan bisa menemukan aneka kreativitas. Satu. Yang kedua, ketika pada hari itu ada yang urgent dan important, rekan-rekan tidak merasa tertekan, tidak merasa burning out, tidak. Karena apa? Yang utama, tanggung jawab rekan-rekan yang deadline udah selesai 2 hari lalu, 3 hari lalu. Oke? Jadi rekan-rekan bisa justru menjadi meaningful person, bisa berbagi pada saat itu. Berbagi apa? Waktu. Untuk ngajarin rekan yang masih kesulitan. Itu beberapa hal yang kita bisa temukan ketika resolusi yang besar itu di cascade, dipotong-potong menjadi weekly planning. Sehingga rekan-rekan pada saat itu yang saya bayangkan, resolusi itu bukan statis tapi dinamis. Sehingga bayangkan sepanjang tahun itu aura resolusi yang positif di awal tahun akan memengaruhi sepanjang tahun.
Orang pasti mengalami persoalan, tetapi persoalan itu bisa mendapatkan solusi dengan cepat dan tidak perlu rekan-rekan pergi kemana-mana, tetapi cek kepada diri dan melihat catatan-catatan yang rekan-rekan pernah lakukan. Begitu rekan-rekan, silahkan baca lagi video ini, tonton lagi video ini, dan baca catatan-catatan rekan-rekan yang kaitannya dengan resolusi itu, supaya kita makin mantap ketika membuat resolusi, bukan asal ikut-ikutan. Orang lagi waktunya bikin resolusi, no, itu membuang-buang energi dan akhirnya membuat kita kecewa. Dan itu pembuangan energi yang tidak berguna sama sekali rekan-rekan. Tapi kalau kita dengan teliti, dengan kami membahasakannya dengan bugar cukup melakukan itu, tentu hasilnya akan jauh lebih membuat rekan-rekan juga bisa bugar cukup. Lingkungan di mana rekan-rekan ada juga akan bugar cukup. Demikian rekan-rekan, silahkan ditonton lagi video ini. Silahkan rekan-rekan mencoba mencocokkan apa pengalaman rekan-rekan dengan apa yang kami sampaikan di video ini. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Saatnya mendengarkan suara hati.